semua ibu yang sudah gabung, sesaat lagi kita akan memulai keseruan acara pada pagi hari ini ya. Nah, saat acara dimulai, nanti kita akan mute audio ibu semua. Dan ibu juga udah bisa menggunakan background Zoom yang udah dikirimkan sebelumnya melalui email oleh My Baby. Ikuti acara sampai selesai ya Bu, karena pagi ini kita akan belajar dan masak seru bareng ABC Cooking Studio dan para ibu lainnya. Stay tune! Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash, teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai My Baby ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, pilih bedak yang teruji klinis. Karenanya, aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak Telon Plus My Baby. Lembut di kulit dan harumnya juara. Memang My Baby kepercayaan ibu cerdas. Halo, selamat pagi ibu semua. Selamat datang di My Baby Momversity 2021 Experience Class. Perkenalkan, saya Firnanda Rizky dari My Baby yang akan menjadi MC ibu pada hari ini. Nah, ibu udah gak sabar ya mau masak-masak ya? Nah bu, gak kerasa ya? Ternyata pandemi yang udah berjalan ini udah mau hampir 2 tahun. Selama hampir 2 tahun ini, ibu dan keluarga pastinya pernah nih merasakan yang namanya work from home, school home from home, dan juga kegiatan from home lainnya. Nggak jarang ibu jadi orang yang paling sibuk di rumah karena anggota keluarga, dan bahkan ibu ya kalau misalnya ibu juga bekerja di luar, yang tadinya beraktivitas di luar rumah kini jadi beraktivitas di dalam gitu. Nah, nggak jarang ibu juga jadi orang yang paling sibuk nih supaya anggota keluarga juga tetap bisa happy di rumah dengan cara banyak hal gitu. Salah satunya mungkin adalah dengan memasak makanan kesukaan para anggota keluarga, dan ibu jadi punya hobi baru mencari menu-menu seru yang disukai sama si kecil gitu. Nah, ibu jangan takut kehabisan ide karena kali ini melalui Experience Class My Baby Momversity 2021 Happy Cooking Session, My Baby mau mengajak ibu untuk dapat menu inspirasi baru dan juga masak-masak seru bareng ABC Cooking Studio dan para ibu lainnya gitu. Selain itu, sebelumnya aku mau ngingetin juga, mau infoin kalau misalnya kita selama kelas berlangsung akan ada IG Story Review Competition. Ibu sedang mengikuti My Baby Momversity Experience Class kita hari ini. Jadi nanti sambil kelas ibu silakan IG Story dan di post, nanti di akhir acara kita akan ada pemenang. Nah, nanti post IG Story-nya itu jangan lupa tag @mybabyid dan juga @ABC Cooking Studio _ID. Ini udah muncul di layar ya. Ibu silakan dilihat dengan hashtag My Baby Momversity selama kelas berlangsung. Karena di akhir kelas kita akan ada hadiah untuk 5 ibu beruntung yang post IG Story Review paling seru dan paling inspiratif, dan mendapatkan 3 uang elektronik senilai Rp300.000 serta 2 paket spesial dari My Baby. Jangan lupa juga untuk screenshot momen-momen seru di kelas ini, karena ini akan menjadi salah satu syarat dan ketentuan ibu nanti ikut video competition My Baby Momversity 2021 untuk jadi the next Duta Ibu Cerdas My Baby. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya Bu ya, ada yang mau menyapa ibu-ibu dulu nih hari ini? Yuk kita saksikan dulu sambutan dari Kimberly Ryder, Brand Ambassador dari My Baby. Hai Ibu, selamat pagi. I'm Kimberly Ryder, aku adalah Brand Ambassador My Baby. Selamat datang di Experience Class Series My Baby Momversity 2021. My Baby Momversity mendukung para ibu untuk terus belajar dan menginspirasi serta menikmati peran dalam parenting, terutama di tengah ketidakpastian keadaan seperti sekarang ini. Di My Baby Momversity 2021 ini, ibu bisa langsung belajar dari expertnya di kelas Financial Clinic, Sensory Play, dan Happy Cooking Session bersama dengan ibu-ibu lainnya di seluruh Indonesia.
ikuti ketiga kelasnya dan jangan lupa ikuti video competitionnya untuk menjadi the next Duta Ibu Cerdas My Baby. And now, enjoy the class. See you, bye-bye. Oke, Ibu, seperti yang akan kita bahas pada kelas pagi ini, aku adalah seorang istri yang juga mengerti bahwa pandemi ini membawa banyak banget kebiasaan-kebiasaan baru di rumah gitu. Aku yang tadinya kalau masak tuh seadanya, semenjak pandemi dan anggota keluargaku di rumah, aku juga jadi pingin masak-masak jadi punya hobi baru gitu. Jadi kadang aku tuh ngelihat inspirasi menu-menu masakan lewat internet dan lewat media sosial. Tapi nggak jarang juga masakan aku kurang memuaskan gitu karena aku kurang mempelajari tekniknya juga gitu. Nah, tapi di kelas kali ini My Baby mau mengajak ibu masak bareng, ya nggak cuma diajarin langkah-langkahnya aja, tapi juga tekniknya. Nah, seru kan? Jadi ibu bisa jadi chef andal di rumah. Hari ini kita akan masak 2 menu ya. Kita akan masak menu savory yaitu shepherd's pie atau potato meat pie, dan ada juga menu sweet macam mouse cheesecake. Nanti ibu akan pilih menu sesuai sama yang ibu pingini. Nah, kelas ini akan dibimbing langsung oleh Febri Sensei dan Anissa Sensei. Kita kenalan dulu yuk, kita lihat profilnya. Nah, jadi Mas Febri Sensei ini adalah Assistant Studio Manager dan Trainer Supervisor dari ABC Cooking Studio. Mas Febri Sensei ini specialty-nya adalah bread master, dan juga cooking. Jadi nanti kita akan ditemani oleh Febri Sensei untuk kelas savory atau shepherd's meat pie. Nanti bareng aku juga ya di kelas itu. Kemudian di instructor kedua kita punya Anissa Sensei yang merupakan instructor dari ABC Cooking Studio dengan specialty-nya adalah cake master dan juga wagashi. Jadi buat ibu-ibu yang nanti milih menu macam mouse cheesecake nanti juga akan belajar bareng sama Anissa Sensei. Nah, untuk kenalan lebih jauh tentang ABC Cooking Studio, mending kita panggilin langsung aja kali ya Febri Sensei-nya ke sini. Yuk, ya Mas Febri, silakan Mas. Yuk berkenalan. Halo Mbak Nanda, halo ibu-ibu. Halo. Nah, Febri Sensei nanti mau akan memperkenalkan sedikit ya tentang ABC Cooking Studio. Oke, dipersilakan Febri Sensei. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan saya Febri, saya dari ABC Cooking Studio. Oke, jadi mungkin saya boleh tanya dulu nih ibu-ibu di rumah, mungkin ada yang tahu tentang ABC Cooking Studio? Oke, mungkin beberapa ibu-ibu di rumah sudah ada yang tahu tentang ABC, mungkin ada yang belum. Jadi izinkan saya perkenalan sedikit tentang ABC Cooking Studio. ABC Cooking Studio adalah salah satu modern baking dan cooking yang ada di Jepang. Jadi kita berasal dari Jepang sudah sejak tahun 1985. Nah, jadi sudah cukup lama di Jepang sendiri, dan kita juga cukup banyak di Jepang dan tersebar di prefektur Jepang. Sejauh ini kita ada 127 studio yang ada di Jepang. Dan selain di Jepang sendiri, kita juga ada beberapa studio yang ada di negara-negara lain. Oke, seperti di China, Hong Kong, Taiwan, Korea, lalu ada di Asia Tenggara juga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Oke, lalu apa saja sih yang bisa dipelajari di ABC Cooking Studio sendiri? Kita ada beberapa kelas seperti ada baking, seperti bread dan cake, lalu kita juga ada cooking, dan kita juga menyediakan kelas-kelas yang bisa diambil oleh anak-anak di usia 4-8 tahun, yaitu adalah kelas kids, dan juga ada Japanese Traditional Sweets, yaitu adalah wagashi. Ya, jadi mungkin ibu-ibu di rumah jika mau mempelajari menu-menu tersebut, jadi ada 5 menu yang kurang lebih 5 courses yang bisa diambil di ABC Cooking Studio. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita ada 2 studio sejauh ini, ada di Central Park Studio dan ada di Senayan City. Jadi mungkin ibu-ibu bisa mengambil di Central Park atau Senayan City jika ingin tahu lebih lanjut. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Nanda, perkenalan dari ABC Cooking Studio. Jadi nanti ibu-ibu kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa mampir ke ABC. Oke, terima kasih banyak ya Febri Sensei. Nanti kita akan bareng sama Febri Sensei lagi ya di kelas Febri ya. Nah, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Ibu-ibu, terima kasih Mbak Nanda. Lagi, ibu-ibu udah nggak sabar ya mau masak kan? Nah, jangan lupa juga disiapkan bahan-bahan yang tadi yang sebelumnya udah My Baby kirimkan gitu. Di situ udah ada bahan-bahan dan preparation yang sudah bisa ibu mulai siapkan kalau ibu mau masak bareng sekalian nih sekarang. Nah, untuk ibu yang ingin bertanya seputar menu masakan kita pagi ini di kelas,
Ibu boleh langsung kirim pertanyaan Ibu di kolom chat ya Bu. Nanti karena pertanyaan-pertanyaan Ibu akan dijawab langsung oleh Febri Sensei dan Anissa Sensei. Nah, setelah ini Ibu akan kita ajak ke breakout room. Jadi nanti masing-masing Ibu akan memilih breakout room menu yang Ibu pilih gitu. Nah, kalau Ibu bisa lihat di layar ini udah ada mekanisme breakout room. Jadi nanti untuk Ibu yang mau memilih kelas bareng Febri Sensei untuk menu savory yaitu shepherd's pie atau potato meat pie, Ibu silakan klik menu yang savory. Kemudian untuk ibu-ibu yang memilih untuk menu macamous cheesecake dengan Anissa Sensei itu sudah bisa memilih menu di breakout room. Kalau Ibu pakai layar PC, Ibu silakan lihat di pojok kanan itu ada kotak segi 4 Bu. Diklik aja join breakout room. Kemudian kalau Ibu pakai handphone joinnya itu juga bisa. Di pojok kiri atas itu juga ada tab untuk breakout roomnya. Jadi Ibu silakan memilih. Kita akan ketemu di breakout room selanjutnya. Oke, Ibu, selamat datang di kelas Savory Breakout Room. Perkenalkan lagi ya, tadi kita ketemu udah di Zoom besar. Perkenalkan, aku Firnanda Rizky yang akan nemenin Ibu di kelas Savory Room ini. Nah, Ibu jangan salah pilih karena kelas Breakout Room yang bareng sama Febri Sensei ini adalah classroom untuk Savory menu. Kita akan masak shepherd's pie atau potato meat pie. Tapi kalau misalnya Ibu salah masuk kelas sih, kemarin kayaknya aku nyiapin menu bahan-bahan buat yang macamous cheesecake. Itu Ibu bisa klik di kanan bawah, Ibu bisa switch breakout roomnya ke kelas sheet gitu, ke macamous cheesecake. Nah, kemudian buat ibu-ibu yang nanti sepanjang kelas mau bertanya, itu silakan langsung ke kolom chat ya Bu. Nanti karena akan dijawab langsung oleh Febri Sensei ya. Betul. Nah, kita kenalan lagi nih Febri Sensei. Tadi udah kenalan juga di room besar. Febri Sensei ini adalah spesialitinya di bread master sama cooking ya. Jadi emang shepherd's pie ini masuknya ke cooking ya. Iya. Oke, gitu. Nah, mungkin kita mau sebelum masak kita ini dulu kali ya, Sensei, kita bersih-bersih dulu nih pakai hand sanitizer. Jadi boleh. Kita udah ada hand sanitizer dari My Baby Kids gitu. Nih kita biasa kalau sebelum masak, iya, pakai ini. dia bersih dulu ya. Betul.
Jadi My Baby Kit ini punya produk baru ibu, namanya My Baby Kit Hand Sanitizer. Mungkin buat ibu-ibu ada yang udah masuk ke kantong belanja ya, tapi udah juga yang belum tahu. Nah ini aku kasih tahu kalau My Baby Kit itu punya produk baru, My Baby Kit Hand Sanitizer, yang kemarin-kemarin tuh ibu-ibu udah nanya banget lah, My Baby tuh punya hand sanitizer buat anak nggak sih? Nah ini kita keluarkan yang memang diformulasikan khusus untuk anak, mengandung natural alkohol yang pastinya sangat kid friendly dan ada karakter Doraemon yang lucu gitu. Nah ini karena udah mau sekolah tatap muka ya, jadi ini adalah barang wajib yang perlu dibawa gitu. Aku dan Febri Sensei juga udah pakai. Nah kemudian sebelum kita mulai, kita mau semprot-semprot juga nih. Boleh. Kita mau semprot-semprot ke meja. Kita bersihkan meja dulu boleh? Iya. Ini kita ada My Baby Antibacterial Cleaner ibu. Ini juga produk terbarunya My Baby yang merupakan antibakterial cleaner food grade dan membunuh efektif membunuh bakteri gitu. Jadi emang kalau misalnya kita mau masak, mau semprot-semprot meja atau peralatan masaknya sebelum masak juga bisa pakai ini. Dan jangan takut karena ini food grade, jadi udah nggak apa-apa kalau misalnya ketelan juga karena food grade. Kita semprot di meja dulu ya. Nah biar antibakterial nih, apalagi masakan Dewi kayak gini ya. Boleh. Kita bersihin dulu ya. Oke. Terima kasih Febri Sensei. Sama-sama. Nah, kalau udah bersih, enak rasanya, kita udah mau mulai masak. Iya. Gimana nih? Aku mau dong sambil belajar dijelasin gimana sih cara memasak shepherd's pie yang akan kita masak hari ini nih, Febri Sensei. Oke, boleh. Oke. Sekalian mungkin ibu-ibu di rumah mungkin ada yang belum tahu sih sebenarnya menu apa sih hari ini. Betul iya, ya? betul. Jadi sekali lagi menunya adalah shepherd's pie. Dan apa itu shepherd's pie? Mungkin ada yang ibu-ibu di rumah ada yang sudah tahu, mungkin ada yang sudah pernah makan, mungkin ada yang belum sama sekali. Ya, apa tuh shepherd's pie? Oke. Jadi shepherd's pie sendiri ini adalah salah satu hidangan yang berasal dari Inggris. Oke. Nah, dari Inggris hidangan ya. ini sendiri terbuatnya dari daging, itu adalah mayoritasnya. Jadi bahan utamanya adalah daging. Dan biasanya di campuran dagingnya sendiri ada sayuran-sayurannya juga. Jadi bisa wortel, bisa seledri, betul itu. Sehat lah, jadi juga sehat ya. Benar, jadi balance. betul. Lalu di atasnya juga, ini yang paling penting karena dia ditutupi sama mashed potato. Wow, jadi ada mashed potato-nya. Jadi karbonnya dapat, protein dapat, vitamin seratnya juga dapat. Cocok ya buat keluarga dan si kecil juga nih. Oke. Betul. Jadi menu ini salah satu menu yang cukup klasik di Inggris dan biasanya bisa dinikmati selagi brunch, jadi jeda makan siang ataupun lagi snack juga bisa. Karena mengenyangkan juga ya. Benar, karena mengenyangkan juga dan banyak kandungannya. Betul. Lengkap ya. Oke, kurang lebih seperti itu tentang shepherd's pie. Nah, garis besar pembuatannya nanti kita akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan potong-potong bahannya. Setelah itu kita akan buat mashed potato-nya. Lalu kita akan buat olahan dagingnya. Oke. Dan terakhir nanti ditutup dengan di baking. Di baking bersamaan dengan mashed potato-nya tadi. Oke. Wah, menarik sekali. Ini bahan-bahannya udah di depan meja bahan-bahannya kita ya. udah di depan meja. Jadi mungkin bisa langsung mulai ya kali ya. Oh boleh, Oke. ya kita langsung mulai. Ibu-ibu kalau misalnya ada yang mau ikutan masak boleh ya. Langsung tadi kan bahan-bahannya udah ada waktu tuh buat disiapin. Jadi sekalian diajarin cara masak gitu ya. Oke, silakan. Oke, baik. Nah, ibu-ibu di rumah, selagi saya menjelaskan, ya nanti ibu-ibu kalau misalnya mau ditanya seperti tadi, nanti bisa tanya di kolom chat ya. Yes, aku sambil pegang HP, aku ngeliatin pertanyaan dari ibu-ibu ya. Oke. Saya perkenalin sedikit bahan-bahannya. Di sini saya ada beberapa bahan utamanya. Oke, di sini sudah ada beberapa bahan yang saya potong. Ada kentang, lalu ada wortelnya. Oke, lalu di sini ada seledri. Oke, seledri sticknya. Lalu di sini ada beberapa bahan juga. Oke, di sini ada tepung. Lalu ada garam. Lada. Lalu ada konsom. Oke, ini konsomnya bisa jadi kaldu ayam atau kaldu sapi juga boleh. Jadi boleh kaldu apa ya, apapun. Betul, kalau kaldu jamur boleh nggak sih? Kaldu jamur juga boleh, boleh tentu, juga ya? benar. Jadi kan ada yang preferensinya biasanya ke situ gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Kaldu jamur pun nggak masalah. Oke. Lalu di sini juga ada soy sauce atau kecap asin. Lalu di sini ada yang pekat juga warna coklatnya. Ini adalah Worcester. Worcester itu adalah kecap Inggris. Oke, lalu di sini ada tomato yang sudah dipotong jadi tomato dice.
Nah, airnya juga dipakai. Jadi semua jus dari tomatnya dipakai. Oke. Jadi semuanya ya. Betul. Lalu di sini ada susu. Susunya tuh harus apa ya, Febri? Susu biasanya kita selalu menggunakan flash milk. Jadi yang susu yang tidak ada rasanya, tidak ada gulanya. Kalau mau tipenya mau low fat atau high calcium itu bebas. Full cream, low fat, Full high calcium cream, itu boleh ya. Betul, boleh. Jadi kalau ada yang mau diet bisa juga pakai yang betul. susu. Iya. Yang penting tidak ada rasanya. Kenapa? Karena kalau ada rasanya nanti dia akan mengganggu dari rasanya sendiri. Oke. Lalu di sini saya sudah siapkan cheddar. Cheddarnya diparut. Oke. Lalu sisanya ada beberapa bahan sedikitnya yaitu seperti bawang bombay, lalu ada bawang putih, lalu ada butter. Oke, butternya nanti pilih yang unsalted supaya tidak menambah rasa asinnya. Yang unsalted. Nah, yang paling utama dari ini semua adalah dagingnya. Tunggu ya. Betul. Shepherd's pie. Iya, karena judulnya shepherd's pie. Nah, betul. Jadi kalau nggak ada daging jadi beda. Dagingnya dicincang ya. Dagingnya pilih yang dicincang, benar. Jadi ini nanti pilihannya bisa beef, bisa chicken juga tidak apa-apa. Oh gitu, bisa diganti berarti ya, nggak harus beef atau chicken. Betul. Atau entah kambing mungkin bisa. Bisa kalau misalnya mau digunakan daging itu juga nggak apa-apa. Daging kambing juga tidak masalah. Yang penting teksturnya sudah dicincang terlebih dahulu sehingga nanti waktu pengolahan akan lebih mudah. Berarti Sip. Bahannya kurang lebih seperti itu. Selebihnya tinggal peralatan saja. Nanti peralatannya yang kita butuhkan pasti adanya pan. Lalu boleh siapkan sebuah wadah yang tahan panas. Karena ini untuk bakingnya nanti bisa terbuat dari ramekin. Dan juga selebihnya tinggal induction atau kompor dan sisa beberapa peralatan masak lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sudah bisa mulai persiapannya. Jadi nanti ibu-ibu di rumah bisa sambil dilihat. Kalau ada yang mau dicoba juga boleh. Boleh ya, sambil nih masak-masak. Iya. Seru banget, ayo mas. Oke, saya mulai dulu. Oke, dari kentangnya terlebih dahulu. Kebetulan resep yang saya buat hari ini adalah resep yang saya buat hari ini adalah bisa buat 2 porsi. Jadi cukup banyak. Jadi kalau mau di-sharing di rumah juga boleh. Berarti buat 2 porsi ya. Iya. Kalau ibu-ibu anaknya ada 2, berarti bikinnya 2 kalinya ini gitu. Betul, ya? iya. Jadi buat berempat gitu. Nah, untuk kentangnya kita akan potong dadu supaya ketika dipotong dia akan kecil-kecil dan akan lebih mudah ketika di bake-nya. Gitu di mash-nya akan lebih mudah di mash-nya, betul. Oh, sekecil itu ya. Ya, kurang lebih dadunya kurang lebih segini. Oke. Nah, nanti kentang ini sendiri adalah salah satu hal wajibnya. Jadi kalau tidak ada kentangnya jadi akan berbeda nanti tipenya. Emang bisa kalau nggak pakai kentang gitu ya, Betul. Karena kalau misalnya di Western sendiri sebenarnya hidangannya tidak hanya shepherd pie, ada yang disebut sebagai pot pie. Pot pie, benar. Nah, mungkin ada yang agak sedikit rancu dengan pot pie dan shepherd pie. Kalau pot pie tadi pakai apa? Benar. Kalau pot pie sendiri dia adalah hidangan yang atasnya biasanya ada puff pastry-nya. Jadi kalau kita lihat suka seperti sup sup. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Tapi olahan dalamnya bukan cair, bukan sup, tapi adalah olahan daging juga. Mirip kayak gini. Benar, mirip kayak gini. Gitu ya. Oke. Menarik ya. Oke. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan mengenai masakan, misalnya kayak ada menu, ada bahan yang misalnya mau diganti ini bisa nggak sih? Betul. Ini bisa nggak sih? Itu silakan ditanyain ya. Mumpung udah langsung ada instrukturnya langsung nih. Iya. Gitu. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar dengan caranya juga dipersilakan untuk ditanyakan di kolom chat gitu. Nah, ini sebenarnya udah ada pertanyaan sambil dijawab kali boleh, ya, Sensei? Nggak apa-apa, iya. Sambil... Ini ada dari Ibu Sri Yulianti, katanya, Chef pakai tepungnya tepung apa ya? Terus kaldu ayam boleh nggak? Boleh nggak? Tadi kan kaldu udah dijawab. Betul. Ya sebenarnya. Kaldunya boleh Bu, pakai kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi boleh. Nah, kalau tepung, jenis tepungnya apa sih, Sensei? Nah, tepung yang kita gunakan ini adalah cake flour. Jadi tepung dengan protein rendah. Oke, kenapa protein rendah? Karena kalau misalnya kita menggunakan untuk masakan, sebenarnya dia kalau protein rendah akan lebih mudah dalam proses pelarutannya. Oke, tapi kalau pakai tepung yang biasa? Kalau mau diganti tepung maizena pun tidak masalah. Yang penting jangan protein tinggi. Substitusinya ke maizena ya? Benar, substitusinya bisa ke maizena karena sebenarnya tepung ini adalah bahan pengentalnya.
Oke, untuk mengentalkan. Oke, semoga menjawab ya Ibu Sri Yulianti. Sambil masih menunggu motong-motong, ada pertanyaan lagi nih. Dari Ibu Kemalasari, susu UHT apakah nggak apa-apa dimasak nanti? Atau susu formula, apakah boleh untuk digantikan dimasak gitu? Oke, sebenarnya kita kalau susu lebih rekomendasi pakai pasteurisasi daripada UHT. Oh oke, jadi susunya yang dipasteurisasi ya? Benar, susu yang dipasteurisasi. Tetapi kalau misalnya mau pakai susu UHT pun tidak masalah, karena proses pemasakan ini nanti dia akan dicampur bahannya. Jadi tidak pure hanya susu saja. Jadi nanti dia akan tidak terlalu merusak dari susunya sendiri. Oke, kalau susu formula tadi gimana? Kalau susu formula sebenarnya kurang direkomendasikan. Jadi biasanya kita langsung menggunakan susunya susu cair. Susu cair langsung. Benar, ya, susu cair langsung. Gitu. Oke. Nah, ini udah mau selesai nih dipotong-potong kentangnya. Kita mau di apa nih di sini? Ya, habis ini kita sama masih motong selebihnya, ada wortel, lalu ada seledrinya dan ada bawang-bawangnya. Oke. Kemarin kan persiapan-persiapan udah kita kasih juga nih ke ibu-ibu ya, menu dan persiapan. Jadi mungkin udah ada nih ibu-ibu yang udah potong-potong tadi sebelum kelas dimulai ya, wortelnya, kentangnya, dan nanti ada bawang-bawangan. Nah ini wortelnya kan kalau dipotong memanjang gini ya. Betul. Ini apakah jadi ada kalau kita motong, karena kita mau potongannya dadu, jadi nanti kurang lebih dia akan tipis seperti ini. Oke, setelah ini nanti baru kita tinggal potong lurus saja, baru dipotong dadunya. Oke, berarti emang disarankan seperti ini biar lebih gampang ya? Lebih gampang motongnya, bener. Karena aku malah kalau potong tuh yang dipotong terus dari atas gitu. Dari atas. Susah ya malah. Karena sebenarnya kita kan mau bentuknya dadu. Iya. Dan dadunya ini sekecil. Oh, kecil. Ya, jadi betul. Jadi kita akan buat memanjang dulu, kurang lebih nanti dadunya akan sekecil ini. Oh, sekecil itu. Iya. Kecil banget kecil ya? sekali. Biar gampang ya? Apalagi biar gampang. Kalau anaknya masih kecil juga, biar lebih gampang di consume gitu ya. Iya. Oke. Ada tips-tips memotong apa gitu Sensei mungkin buat ibu-ibu? Kalau motong sebenarnya di rumah ibu-ibu mungkin ada yang lebih jago dari saya. Jadi kalau misalnya motong sebenarnya prinsipnya adalah kalau untuk potongan, kalau untuk pegang pisau sendiri sebenarnya bebas. Kadang ada yang megangnya seperti ini, ada yang megangnya tekan di bawahnya. Tekan di bawah tuh kayak gini. Nah, nanti pegangan pisau ini akan membantu ketika memotong. Jadi ketika memotong sendiri biasanya tangannya akan kita tutup seperti ini, sebuah tahanannya. Lalu dari sini yang bergerak adalah tangan kanannya. Jadi bagian yang memotong. Benar, jadi nggak takut kepotong. Ya? Benar, jadi ditahan. Oke, nih udah ada masuk lagi pertanyaannya Sensei. Ibu Erin dari Sumatera Utara. Wah, jauh-jauh ya Bu. Izin bertanya untuk menu saya beri. Saya menggunakan oven listrik. Nanti mungkin pas kita baking ya. Oven listrik titik apinya berapa derajat dan api atas, tengah atau bawah ya? Nanti mungkin sambil dijelasin ya Sensei. Sama kira-kira untuk menu ini bisa bertahan di suhu ruangan berapa lama ya Sensei? Terima kasih. Nah untuk hidangan ini sendiri sebenarnya kalau nanti kan dipanggang. Jadi kalau menggunakan oven listrik kurang lebih suhunya nanti sekitar 200 derajat. Jadi kalau ibu-ibu di rumah mau nyiapin panasin ovennya dulu juga nggak masalah. Oke, jadi sambil chopping-chopping dipanasin dulu ovennya di rumah gitu ya. Nah nanti selain itu untuk hidangannya sendiri bisa bertahan berapa lama di suhu ruang. Karena ini tipe hidangannya kering. Jadi sebenarnya kalau misalnya sampai 8 jam, 12 jam masih oke lah. Ya. Masuk kulkas gitu bisa nggak terus dipanasin lagi? Kalau mau dimasuk kulkas boleh. Jadi kalau misalnya katakanlah hidangan ini mau disimpan, misalnya porsinya banyak, lalu mau disimpan dulu, boleh di kulkas gitu ya. Nanti tinggal dipanggang ulang lagi saja. Oke, dipanggang ulang gitu ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Febriana, katanya kalau dagingnya bisa pakai kornet nggak? Katanya Sensei. Oke, kalau misalnya dagingnya pakai kornet nggak masalah. Hanya saja kalau daging kornet kan kadang terlalu menggumpal, terlalu padat dan terlalu basah. Dan dia teksturnya tuh udah kornet gitu ya. Jadi teksturnya sudah terlalu soft. Oh iya benar. Ya, jadi nanti kalau dicampur ke dalam adonannya akan sedikit mengubah teksturnya. Dan tentunya selain mengubah tekstur, dia akan mengubah rasa. Karena kornet sendiri dia sudah ada penambahan rasanya. Benar. Jadi itu ya Bu, bisa tapi ada tekstur dan rasa yang berubah Ibu Febriana. Iya.
Terus ada lagi nih pertanyaannya. Nih menarik juga nih dari Ibu Pranita. Kalau daging sapinya diganti ikan tuna bisa nggak ya? Oke. Sebenarnya kalau mau diganti ikan, bisa saja, hanya namanya yang diganti. Oh, jadi bukan jadi bukan shepherd's pie, benar. Karena basically sebenarnya shepherd's pie itu adalah dia harus menggunakan olahan daging merah. Okay. Iya. Jadi kalau diganti daging putih mungkin shepherd's pie with fish. Oh, with fish ya. Fish shepherd's pie. Mungkin kalau ibu mau berkreasi bisa ya, tapi itu bukan di original shepherd's pie. Bukan di originalnya, gitu ya. Tapi sebenarnya modifikasi ya nanti tergantung ibu-ibu di rumah, nggak masalah. Ada pertanyaan lagi nih. Oke, mungkin sebelum ditanya saya mau info dulu. Nanti untuk seledrinya kurang lebih akan dipotong kecil-kecil seperti ini. Oke, jadi bukan jadi kita maunya agak kecil seperti ini. Oke, setelah ini nanti tinggal dicop lagi saja supaya nanti ketika dimakan rasanya tidak terlalu dominan. Benar, takutnya nanti terlalu besar takutnya dominan. Benar, takutnya kadang-kadang ada beberapa anak-anak mungkin ya atau orang dewasa pun kadang-kadang ada yang nggak suka dengan aromanya. Ya, jadi kalau misalnya nggak suka sayur, aromanya biasanya kita akan sarankan untuk dicincang lebih halus. Oh gitu, berpengaruh ya? Iya, benar. Gitu. Oke. Nah, terus kemana nih? Oke, untuk seledrinya kita campurkan ke dalam wortelnya bersamaan. Oke, selanjutnya yang perlu kita potong lagi adalah tinggal bawang-bawangnya saja. Nah, ini ada bawang bombay sama bawang putih. Ada bombay sama bawang putih. Nah, mungkin juga ada beberapa orang yang nggak terlalu suka wangi bawang bombay gitu, tapi pingin tetap harum masakannya. Nah, itu gimana Sensei? Nah, kalau misalnya memang sukanya nggak terlalu suka bawang bombay, tapi kalau misalnya bawang putih masih suka, biasanya kita akan pakai bawang putih. Tapi normally biasanya bawang bombay ini kalau misalnya kita sudah tumis, dia akan beraroma dan lebih manis. Jadi biasanya dia akan lebih netral daripada bawang putih atau bawang merah. Oke. Oke, nah untuk bawang bombaynya sendiri kita akan dicop, jadi kita akan potong salah satu ujungnya. Oke, lalu kita akan potong bagian memanjangnya terlebih dahulu, tapi tidak putus. Jadi ini salah satu tips yang mungkin bisa dipelajari ibu-ibu di rumah supaya kalau motong bawang bombay langsung dicincang itu tidak berantakan dan nggak lepas-lepas dan nggak bingung prosesnya gimana. Walaupun sebenarnya tidak ada aturan khusus, tapi ini adalah salah satu tips yang sangat mudah dan bisa dikerjakan di rumah. Jadi seperti tadi ya, jadi memotong memanjang seperti ini, tapi dia tidak putus. Benar, iya. Nah, karena ini dia sudah ada lapisannya seperti ini, jadi kita biasanya tinggal hanya di sebelah sininya saja. Jadi posisinya dia akan langsung jadi chop. Jadi nggak perlu berantakan-berantakan. Benar, jadi nggak perlu berantakan-berantakan, benar. Wah, belajar ilmu baru ya Bu hari ini. Iya. Nah, ini kalau misalnya nanti katakanlah ada yang gak gitu suka bawang, bisa dicop lagi supaya lebih halus lagi. Tapi kalau misalnya yang suka tekstur dan suka bawang, segini pun sebenarnya udah oke. Ya. Dicop lagi. Nah, tadi ada pertanyaan nih dari Ibu Nova Vita nih tadi balik ke oven sebenarnya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak punya oven atau microwave, nanti bisa pakai air fryer nggak ya? Oke, kalau misalnya mau pakai air fryer sebenarnya bisa aja, tapi konsepnya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena nanti prosesnya ini adonan mashed potato-nya dengan adonan dagingnya ketika sudah diolah bersamaan dia harus digabung. Nah, kalau di dalam air fryer berarti kondisinya dia tidak butuh ramekin lagi. Jadi hanya ditaruh saja, tapi konsepnya yang agak berbeda adalah dalamnya akan lebih kering. Benar. Jadi karena beda cara kerjanya. Beda cara kerja, benar. Biasanya kita akan rekomendasikan kalau misalnya tidak ada oven, biasanya kita akan prosesnya pakai pan biasa, tapi dalam kondisi ditutup. Jadi di pan di kompor gitu ya? Iya, di pan di kompor dalam kondisi ditutup dan biasanya akan didiamkan beberapa lama sampai dia kering. Jadi ibu-ibu yang nggak punya oven sama microwave di rumah bisa pakai tips tadi ya. Kalau misalnya mau pakai air fryer bisa, tapi memang ada kondisi mungkin dalamnya akan lebih kering gitu ya. Tapi bisa juga pakai pan yang ditutup gitu, nanti ditungguin keringnya sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, setelah ini kita ngapain? Ini tinggal terakhir, ini adalah bawang putihnya. Nah, ini salah satu tips untuk ibu-ibu di rumah biasa kalau motong bawang putih. Karena biasanya kalau bawang putih kita potong di rumah ya udah potong asal aja nggak apa-apa. Nah, ini gimana nih? Biasanya kita rekomendasikan kalau misalnya belum dikupas, jadi nggak usah dikupas dulu nggak apa-apa, tapi dipotong dulu. Jadi biasanya yang dipotong adalah bagian tengahnya ini kita bagi dua.
Oke. Kita bagi dua dulu. Nah, ketika sudah dibagi dua seperti ini, biasanya kulitnya akan lebih gampang ngelupasinnya. Benar. Kedua, biasanya di tengah ini suka ada tunasnya. Nah, tunasnya ini yang berwarna hijau, biasanya kita akan buang. Jadi bisa pakai ujung pisaunya, kita buang di sininya. Tujuannya buat apa? Karena biasanya kalau misalnya untuk orang-orang yang sensitif, tunas ini biasanya akan memunculkan gas lambung berlebihan. Ya, yang kita sebut sebagai flatulensi. Nah, nanti gas lambung yang berlebihan ini biasanya akan membuat lambungnya tidak nyaman. Nah, ini salah satu tips juga kalau misalnya ibu-ibu di rumah yang punya sensitif terhadap lambungnya. Nah, setelah ini tinggal dicop biasa saja. Copnya biasa aja ya, tapi menarik ya tadi dipotong dulu baru dikopek gitu. Benar, ya, dipotong dulu baru dikopek biar gampang. Kalau misalnya digeprek gitu, itu gimana, bisa juga nggak? Bisa juga. Nah, bedanya jadi apa sih kalau misalnya rasanya apa gimana? Oke, kalau misalnya digeprek, biasanya tujuannya itu adalah kita mau ngeluarin minyaknya. Ya, jadi kadang kita kalau untuk proses memasak ada yang menggunakan mau minyak bawang, tapi minyak bawangnya ini mau infuse langsung ketika masak, jadi bukan beli jadi. Nah, bawangnya ini caranya adalah seperti tadi digeprek, lalu kita letakkan di atas pan yang ada minyaknya, dipanasin sampai dia mulai agak kecoklatan, nanti minyaknya akan terinfuse dengan bau aroma bawangnya. Oke, beda ya sama tapi diinfuse minyaknya di minyak. Benar. Jadi kalau misalnya mau mempertahankan aroma bawangnya, boleh digeprek nggak apa-apa. Jadi kadang beberapa ada yang suka ditumis langsung, tapi dalam kondisi digeprek itu nggak masalah. Oke. Kurang lebih persiapan saya sudah selesai. Kita tinggal memulai prosesnya. Kita udah mulai preparation. Sekarang kita mau langsung ke proses memasaknya ya. Nah, di sini saya sudah semua bahannya sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan masuk prosesnya. Nah, untuk proses pertama yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita akan micro kentangnya dulu. Kenapa? Karena kentangnya butuh waktu yang cukup lama. Kalau dalam kondisi ini, karena kita akan menggunakan oven, jadi kita akan prosesnya langsung microwave. Jadi oven ini sudah bisa microwave juga. Jadi kalau di rumah ibu-ibu mau langsung microwave nggak masalah. Mau mengikuti prosedur seperti sekarang, atau kalau mau direbus juga nggak masalah. Nah, tadi aku mau nanya, kalau punya microwave bisa direbus nggak bisa ya? Iya, bisa. Jadi kalau direbus kondisinya nanti dia dipastikan sampai empuk sekali. Sampai empuk sekali. Betul. Ya. Ada berapa lamanya atau yang penting nanti kita biasanya coba dites aja ya. Biasa kadang tergantung nanti dari mulai apinya sudah boiling, airnya sudah boiling, sudah mendidih. Kadang bisa makan waktu 15 sampai 30 menit tergantung kentangnya ukurannya seperti apa. Kalau di microwave bisa lebih cepat gitu ya. Benar. 6 menit gitu. Oke. Kita mau microwave apa? Oke, untuk wadahnya nanti pilih yang wadahnya tahan panas ya. Bisa dalam bentuk ramekin. Oke, ini kita tutup dulu. Dia harus ditutup ya? Ya, supaya aromanya terjaga. Ya, tapi kalau misalnya nggak ditutup, bisa? Kalau misalnya nggak ditutup sebenarnya tapi bisa aja. Gitu, nggak rusak, cuma untuk beberapa kondisi kalau misalnya dia basah, kadang dia suka kemana-mana. Takutnya udah keluar dari piringnya. Gitu. Keluar. Iya, tapi kalau misalnya kondisi kering seperti ini nggak ditutup pun masih oke. Biasanya kita rekomendasikan kalau dalam kondisi bentuknya cairan, nah itu harus ditutup. Ini pakai plastik wrap aja biasa ya? Pakai plastik wrap biasa aja, karena plastik wrap bisa tahan untuk microwave. Sip. Ini saya micro dulu, kurang lebih karena jumlahnya segini, jadi kurang lebih bisa sampai up to 8 menit. Tapi nanti ibu-ibu di rumah boleh coba dari 6 menit dulu, nanti kalau misalnya kurang tinggal ditambahkan. Oke. Sip, kita coba, kita tunggu. Suhunya tadi berapa? Kalau untuk micro, di sini kondisinya dia pakai watt. Pakai watt. Jadi kita pakai 440 watt. 440 watt. Di set kurang lebih sekitar sampai 8 menit. Lalu tekan start. Setelah itu kita tinggal tunggu saja. Oke, kita tunggu dulu ya. Tapi kalau di rumah nanti bisa berbeda-beda tergantung jenis microwave di rumah. Oke. Sambil nungguin. Sambil nungguin kita akan masak lagi. Ini masak. Jadi kita akan masuk proses memasaknya, yaitu adalah mencampurkan tumisan campuran sayurannya dan dagingnya. Awalnya kita punya minyaknya ini nanti bisa pakai olive oil, bisa pakai vegetable oil biasa juga tidak apa-apa.
Minyak biasa nggak apa-apa ya? Minyak biasa nggak apa-apa. Sedikit saja. Karena buat ditumis aja ya? Benar, iya. Oke, sebelum saya mulai, ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu adalah mencampurkan bumbunya. Oke, bumbunya. Nah, bumbunya ini sendiri nanti kalau di rumah, kalau ibu-ibu mau praktis, biasanya kita akan salah satu tipsnya kita campurkan dalam satu wadah dulu, benar. Jadi nanti tinggal dituang saja. Tetapi kalau ibu-ibu misalnya sudah terbiasa masak di rumah, biasanya refleks langsung aja masukin nggak masalah. Ya, ini biasanya tips ini akan kita rekomendasikan untuk ibu-ibu atau misalnya yang belum pernah memasak sama sekali atau mau dengan cara yang lebih praktis. Tapi tuh kalau bahan-bahan dimasuknya tuh ada nggak sih bahannya kayak emang bisa dicampur, emang nggak bisa dicampur? Biasa tuh yang bisa dicampur biar lebih cepet gitu dan praktis gimana? Biasanya rekomendasi kita kalau misalnya bahannya ada yang mau dicampur, at least paling tidak bahan-bahannya berupa bubuk. Ya, misalnya bubuk atau cairan tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada percampuran antara minyak dengan yang bersifat cair, biasanya kita akan pisahkan terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia biasanya akan kita sebutnya split dalam bahasa sehari-harinya. Nanti split ini artinya dia tidak bercampur sama sekali. Tidak bercampur, Jadi betul. Yang sesuai jenis gitu ya? Betul. Nah, ini kita masukkan dulu. Di sini saya punya tomato dice-nya yang tadi. Ya, tomato dice. Yang boleh, sama air-airnya. Benar, sama air-airnya boleh dituang semua. Ya, oke. Tuang. Oke, setelah itu di sini saya ada air. Airnya kebetulan ini saya sudah ukur. Kurang lebih 65 mili. 65 mili. Ya, ini untuk 2 porsi yang tadi sesuai resep. Ya, tapi kalau misalnya mau dikurangi atau mau ditambahkan, biasanya menyesuaikan ketika sudah dimasak. Oh, pas dimasak jadi kayak apa ditambahin? Benar, kalau misalnya ada yang kurang atau yang iya betul. Jadi ini saya tambahkan dulu beberapa bahannya. Oke, di sini ada measuring spoon. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah ada sendok ukur, sendok ukurnya kita kurang lebih pakai 1 teaspoon. Oke, 1 teaspoonnya apa? Pertama adalah bubuk kaldunya. Kaldu ini bisa dibuat dari awal atau misalnya kalau yang sudah jadi pun tidak masalah. Kurang lebih 1 teaspoon. Lalu di sini ada soy sauce dan kecap Inggris. Nah, untuk kecap Inggrisnya kita akan pakai 1 teaspoon juga. Kecap manis nggak perlu di sini ya? Kalau kecap manis kita nggak pakai, bener. Jadi karena kita mau rasanya lebih rich, lebih gurih jadinya. Lebih gurih ya. Nah, untuk soy sauce-nya kita hanya setengah teaspoon saja. Selebihnya kita tinggal masukkan beberapa bumbu. Dari mulai garam, biasanya garamnya kita pakai 1 pinch. Kalau untuk pinch biasanya tipsnya adalah pakai 3 jari. Ya, jadi jangan menggunakan 2 jari. Biasa cuma 2 ya. Kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu di rumah kadang pakai 2 jari. Ini biasanya kenapa kurang direkomendasikan? Karena biasanya tergantung ukuran tangan. Kalau misalnya ada yang kecil, biasanya pinchnya jadi kecil. Nah, oleh karena itu biasanya kita pakai 3 jari supaya dia lebih optimal. Oke, 1 pinch. Sebuah tips. Ya, setelah itu kita pakai ladanya juga, black peppernya bisa 1 pinch juga. Kalau ada yang lebih suka asin atau dipedesin dikit itu sesuai ya, selera nanti juga sesuai selera. Nah, biasanya saya akan tambahin garam sama ladanya ketika proses memasak. Pas udah dimasak ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kita akan kalau ibu-ibu mau dicoba dulu di rumah kurang asin atau kurang lada, boleh ditambahkan ketika proses memasaknya. Masak aja. Benar. Gitu, biar nggak terlalu kebanyakan juga di sini. Betul. Nah, jadi bahannya kurang lebih seperti itu saja untuk bumbunya. Jadi di diced tomato, diulang sekali lagi, diced tomato, ada air, lalu ada konsom atau bubuk kaldunya, lalu ada garam sama lada. Oke, ini boleh diaduk rata dulu. Diaduk ya, dicampur ya. Oke, begitu sudah diaduk, nah baru kita akan masuk ke pan. Ini kalau buat mau nambah-nambahin tadi ya? Betul, nanti kalau misalnya ada yang kurang, biasanya saya sudah set seperti ini. Jadi ada beberapa bahan yang sudah dipisahkan supaya lebih mudah. Nah, kalau di istilah memasaknya, ini namanya meal pour.
Maaf, kita udah set table dulu. Jadi untuk set table ini biasanya kita udah mise en place. Ya, mise en place itu artinya dalam bahasa Prancis kita udah set table-nya benar-benar semua potongannya, bumbunya semua udah siap. Jadi nggak perlu repot ya. Bener. Jadi kita siapin dulu yang kotor. Jadi pas masak nggak kayak, aduh tadi wortel di mana? Iya, jadi kayak ya, udah gitu di sini terus kayak nyari garam, nyari lada dan segala macam. Oke. Pemula seperti aku tuh biasanya suka repot gitu. Oke. Nah, karena minyaknya tadi sudah saya masukkan, sekarang kita boleh nyalakan. Oke. Nah, sebelum kalau untuk bawang putih, sebelum dia panas, boleh langsung dimasukkan ke dalam. Kenapa? Karena bawang putih sendiri, dia cepat coklatnya. Ya, jadi kalau misalnya kita masukkan ketika panas, dia sudah keburu, gampang aja langsung coklat udah gitu gosong ya. jadinya. Iya, benar. Kita akan tumis bawang putihnya dulu. Oke, untuk bawang putih ini kita akan tumis sampai harum, sampai dia keluar aromanya, benar. Bawang merah nggak perlu ya, biasanya bawang putih pasangannya. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia biasanya mereka akan lebih banyak menggunakan bahan bumbu, Iya, bawang merah, bawang putih dan sebagainya macamnya. Nah, tapi kalau misalnya Western atau misalnya kebanyakan Eropa sih. Nah, mereka sendiri kalau Eropa atau Amerika biasanya mostly mereka akan bahannya lebih sedikit. Ya, jadi biasanya kalau bumbu pun bawangnya lebih banyak pakai bawang bombay ketimbang bawang putih dan bawang merah. Jadi emang lebih beda selera gitu ya. Beda selera, benar. Tapi kalau misalnya di rumah katakanlah ibu-ibu mau mix dengan bawang bombay pun tidak bawang merah pun tidak masalah. Tapi kayak di original, wah ini. Iya, sudah mulai berasa. Oke. Ini waktu yang tepat untuk memasak karena sebentar lagi makan siang. Betul sekali. Jadi ibu-ibu kalau sambil masak nanti siang bisa dicobain sama keluarga ya. Oke. Nah, tadi saya sudah potongannya semua sudah siap dari mulai wortelnya, lalu ada bawang bombay dan seledrinya. Nah, 3 ini bisa boleh dimasukin semuanya barengan. Ini ada yang nanya nih tadi. Boleh. Bumbunya di apa aja ya? Soalnya tadi di list nggak ada. Mungkin kita sebutin lagi tadi. Oke, boleh. Ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi ada diced tomato, jadi tomat yang sudah dipotong dadu bersama dengan airnya, bersama dengan jusnya. Lalu ada airnya untuk tambahannya. Lalu ditambah lagi dengan soy sauce atau kecap asinnya, lalu ditambah dengan kecap Inggris. Betul. Lalu selebihnya tinggal bubuk kaldu. Nanti bisa disesuai selera, mau ayam, bubuk kaldu jamur atau bubuk kaldu sapi. Lalu tinggal ditambahkan lagi garam dan lada. Garam dan lada. Benar. Itu ya ibu, silakan dicatat lagi tadi bahan-bahannya. Nanti itu semua bisa dicampur ya ke dalam satu wadah sebelum kita mulai masak. Iya, jadi nanti bisa dicampur dulu dalam satu wadah sehingga nanti akan gampang ketika mau proses masaknya tinggal dituang saja. Oke, kita akan tumis sampai dia mulai soft, jadi mulai lembut ya. Biasanya makan waktu kurang lebih sekitar 2-3 menit. Dia nggak perlu minyak banyak-banyak ya. Betul, minyaknya tidak perlu banyak-banyak. Karena kenapa kita minyaknya tidak banyak? Pertama, kalau mau mengurangi minyak itu baik untuk kitanya juga. Betul. Kedua, nanti dagingnya sendiri ini sudah ada minyaknya di dalam. Ya, karena dia sudah ada konten lemaknya. Jadi ketika dipanaskan, nanti otomatis minyaknya akan larut dan akan keluar ke wajannya. Sehingga dia tidak perlu ditambahkan minyak lagi. Tadi juga ada pertanyaan nih Sensei. Dari ini di Jakarta Utara. Katanya menu ini tuh bisa dimakan dari anak umur berapa sih? Kalau anak di bawah 1 tahun, kira-kira ada bahan yang perlu diganti nggak sih? Karena kan mungkin ada yang masih belajar tekstur makanan gitu. Kira-kira direkomendasikan nggak sih untuk anak kecil gitu? Nah,
Oke, mungkin Mbak Nana tadi boleh diulang pertanyaannya. Oke, pertanyaannya tadi katanya menu ini dari Ibu Rini ya, menu ini bisa dimakan dari anak umur berapa tahun ya? Oke. Sensei katanya kalau anak di bawah 1 tahun, apa ada menu yang perlu diganti kah? Karena kan anak di bawah 1 tahun kan belajar tekstur gitu ya. Benar, Nah, iya. kira-kira gimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk anak-anak di bawah 1 tahun, biasanya kalau sudah masuk empasi, ya 6 bulan sampai 1 tahun, biasanya kita akan bermain dengan tekstur. Oke, betul. Tetapi teksturnya memang tidak mau dibuat terlalu soft, karena kalau terlalu soft biasanya kurang baik untuk perkenalan gigi mereka. Oh iya betul. Jadi betul, biasanya kalau memang mau, nggak masalah dia ada teksturnya. Yang penting dicopnya dalam ukuran yang kecil. Iya, Ya. jadi buat anak juga lebih mudah Benar. cerna gitu ya. Ya, Jadi sama lebih masaknya soft. mungkin agak sedikit lebih lama supaya dia lebih soft. Oke. Sehingga kalau dimakan lebih lunak. Oke, jadi softnya tuh bukan dari potongan si dagingnya, tapi dari lama memasaknya gitu ya. Ya, tapi jangan terlalu lama juga, takutnya nanti kalau kelamaan dia rasanya berubah. Ya. Benar, ya. Ini Nah, udah sekarang layu ya ininya. benar. Nah, ini udah mulai layu. Heeh. Kita akan masukkan dagingnya. Jadi dagingnya yang untuk sementara sayurannya boleh dipinggirkan supaya lebih mudah, lalu boleh masukkan dagingnya semuanya. Jadi dia jangan dicampur dulu ya, tapi Iya, matengin dulu. gitu matengin ya. dulu. Nah, ini sambil nunggu boleh ditambahkan lagi. Garamnya boleh 1 pinch. Lalu untuk ladanya boleh 1 pinch juga. Oke. Oke, lalu boleh ditumis. Ya, sudah mulai berubah kecoklatan. Ini ada pertanyaan untuk oven lagi nih, sambil loncat nggak apa-apa ya? Sensei? Nggak apa-apa. Katanya tuh kalau pakai oven, kalau nggak bisa pakai oven, pakai kukus bisa nggak? Kukus. Ya, sebenarnya kalau mau pakai kukus bisa saja. Hanya saja nanti teksturnya hasil akhirnya dia terlalu basah. Basah ya, karena Ya. kita kalau pengennya tadi kering ya? Maunya Kalau kering kalau soalnya. pakai pan itu apa ditaruh aja? Ya, biasanya kita taruh aja ya di dalam pannya, lalu dalam kondisi ditutup. Jadi dia tidak terlalu banyak cairannya, tidak ada airnya, kalaupun dia lengket dikasih minyak sedikit doang. Oh, jadi untuk ibu-ibu yang nggak ada oven sama microwave, nggak apa-apa. Tadi masih bisa kita pakai air fryer, mungkin masih bisa, tapi Betul. tekstur agak kering. Kalau pakai kukus teksturnya agak basah. Kalau mau di tengah-tengah yang tadi pakai pan ya, pakai pan terus kayak ditutup gitu, dan kita nanti lihat dia masakannya udah kering atau enggak kayak gitu. Ya. Nah, sekarang posisinya dagingnya biasanya kalau misalnya dalam konteks dia lemaknya banyak, biasanya dia akan berminyak Oh seperti iya, ini. benar-benar Ya. minyaknya banyak Oleh ya. karena itu biasanya kita tidak menambahkan minyak terlalu banyak. Oke, makanya Nah. tadi minyaknya sedikit karena minyak dari dagingnya juga keluar. Betul. Gitu. Nah, biasanya Oke. rekomendasinya karena ini mau langsung dipakai pannya, biasanya minyaknya kita akan sisihkan Oke. supaya Jadi dia nggak perlu tidak terlalu banyak. Benar. Wah, sehat nih. Jadi ibu-ibu yang lagi ngurangin minyak juga cocok banget ya. Benar. Karena nggak butuh minyak banyak-banyak juga untuk memasak menu shepherd's pie ini. Oke. Oke. Nah, udah jadi. Nah, begitu dia minyaknya sudah berkurang, sekarang kita butuh tambahkan tepung. Tepungnya ini yang tadi saya bilang untuk bahan pengentalnya. Oke. Tadi ada yang nanya juga sih sebenarnya dari ibu Wenti, katanya tepungnya tadi butuh berapa ya sebenarnya? Soalnya nggak disebut di daftar gitu. Oke. Nah, Berapa untuk banyak? tepungnya sendiri sebenarnya kita nanti pakainya 2 teaspoon di sini. Oke, 2 teaspoon ya. Ya. 2 teaspoon itu untuk kategori daging 160 gram. Oke. Ya. Oke, boleh masukkan setelahnya ke dalam. Untuk dikentalin. Iya, benar, untuk dikentalin. Nah, biasanya tepung ini akan kita campur bersamaan dengan sayuran dan dagingnya tadi tanpa dikasih air terlebih dahulu. Oh, oke, jadi nggak perlu air ya. Benar. Berarti kalau pakai gantinya tadi tepung maizena Bisa. juga nggak perlu pakai air ya? Benar. Nah, kalau misalnya dimasukin aja. benar. Nah, konteksnya begitu dia sudah larut seperti ini, baru semua campuran bumbu tadi kita masukkan ke dalam. Aku kira tadinya ini dimasukin dulu cairannya, terus baru maizenanya. Maizenanya. dimasukin. Enggak ya? Iya. Jadi biasanya kita kalau untuk mengentalkan, biasanya kita akan campurkan dulu untuk tepungnya dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam cairannya setelahnya. Matiin itu. Biasanya ini Susunya dihabisin susunya. prosesnya. Susunya habisin. Akan makan waktu 3 sampai
sampai cairannya berkurang. Matiin, itu mau keluar, matiin. Sampai dagingnya menyerap semua bumbu airnya, benar. Nah, dice itu sebenarnya fleksibel aja. Kalau misalnya mau ukurannya cuma 1 cm juga nggak masalah. Kalau misalnya mau lebih kecil pun tidak masalah. Jadi biasanya kalau misalnya sudah pakai yang sudah jadi, kadang dia bisa sebesar ini juga pun tidak masalah. Tadi kayaknya banyak yang nggak kedengeran ya suaranya. Oke. Tadi ada yang nanya nih, yang dimasukin daging atau tomat ya, gitu. Setelah si sayuran-sayurannya itu apa dimasak ya sampai dia apa layu. Jadi masukin dulu dagingnya ya. Benar, masukin dagingnya dulu. Dulu. Dia nanti kayak ada minyaknya keluar, gitu. Minyaknya boleh dikeluarin karena kita nggak perlu banyak minyak di sini. Dan setelah Betul. daging itu udah matang, itu juga Ini mau cemur. itu bahan-bahan tomat dan apa tadi ya yang udah pokoknya kita campur dalam wadah Ya, itu benar. dimasukin ke sini Bumbu-bumbunya. bumbu-bumbunya gitu. Oke, sambil menunggu. Oke. Nanti kalau misalnya ternyata tadi selama proses ada yang kurang jelas, ya nanti ibu-ibu boleh ketik lagi di chat, nanti bisa saya bantu jelaskan lagi. ya. Benar, iya. Tadi ada lagi nih pertanyaan yang kurang jelas. Chef, itu habis wortel yang dimasukkan apa lagi ya? Tadi ya sebenarnya udah dijelasin habis wortel, daging, Benar. baru campuran yang di wadah tadi gitu. Iya. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Siti. Katanya, Sensei, kentang yang udah dihaluskan, daya simpannya berapa lama ya? Soalnya saya single mom nih, sering masak yang praktis-praktis gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau disimpan, biasanya kita selalu rekomendasinya hanya 1 kali 24 jam saja disimpan di kulkas. Oke. Ya. Karena kan kalau mashed potato kalau disimpan terlalu lama keras gitu Benar, ya. dia pertama kering, Kering, ya kedua benar, teksturnya berubah, ketiga secara nilai gizinya juga nanti akan berkurang. Benar. Oke. Gitu. Jadi jangan kelamaan juga Benar. ya, Bu, disimpan gitu. Nah, sambil nunggu ini saya ambil kentangnya dulu. Boleh, sebentar. udah ya, udah Ah, selesai kita. Ini didiemin aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti yang penting apinya api kecil saja sampai dia Minyak airnya berkurang. Oke, kita mau ambil kentang. Wow. Nah, ini kentangnya karena sudah di micro tadi, kita boleh buka. Wow, udah halus ya, Iya. ntar halusnya. Nah, ini prosesnya kalau misalnya ibu-ibu nggak punya microwave dikukus juga bisa, habis itu prosesnya sama aja ya? Sama aja. Jadi ini ketika dia sudah direbus atau dikukus, kita tinggal hancurkan saja. Kalau misalnya ada potato masher-nya, boleh pakai potato masher. Tapi kalau tidak ada, bisa pakai garpu seperti saya juga boleh. Tuh kan benar, tadi kalau pakai kentang rebus dihaluskan kah, Chef? Iya, dihaluskan Iya, sama ya. Jadi sama. proses memasaknya aja yang berbeda, proses Benar. mengolahnya, tapi habis itu kita sama nih dihalusin dulu. Dihalusin dulu, Bisa pakai benar. garpu ya? Bisa pakai garpu, benar. Tadi ada yang nanya itu tepungnya apa sih gitu, Oke. Sensei? Tepungnya kita pakai tadi adalah protein rendah. Biasanya protein rendah ini kita pakai biasanya untuk pembuatan kue. Ya, jadi pakai tepung itu juga boleh. Kalau misalnya tidak, mau diganti maizena pun tidak masalah. Tuh, jadi bisa tepung protein rendah atau maizena. Karena tadi fungsinya untuk mengentalkan bumbu-bumbu yang menyerap tadi ya ke Iya. dagingnya ya. Gitu. Oke, pertanyaannya banyak nih. Karena tadi kayaknya banyak yang kurang kedengeran nih. Nggak apa-apa. Mana ya tadi? Tadi kentangnya digimanain? Beri pertanyaan lagi. Tadi kentangnya habis dikupas kita potong kecil-kecil tadi ya? Benar, dipotong Dan kecil-kecil tadi potong dulu. kecil, terus nanti di microwave suhunya tadi sekitar 300 kalau kita pakai watt, jadi 440 watt. 440 watt sampai 8 menit. Atau bisa juga dikukus atau direbus gitu. Nanti setelah direbus sama aja nih, bisa dihancurin juga gitu. Terus kata Ibu Prania, kalau kentangnya udah direbus berarti nggak usah di oven lagi kan ya? Iya, jadi sebenarnya kita ovennya ini nanti karena dia mau dimasak bersama daging. Oke. Ya, oleh karena itu nanti dia butuh di oven lagi tetap. Oke. Jadi yang direbus itu hanya sampai dia mash seperti ini. Iya. Tetapi karena ini shepherd pie itu dia hasil akhirnya harus dipanggang,
Jadi tetap harus ada proses pemanggangan di akhir. Oke, jadi ini direbus cuma untuk proses penghalusan kentang aja ya, kita bikin mashed potato-nya Iya. gitu. Nah, begitu dia sudah mash seperti ini, Kalau sudah halus. kecil-kecil jadi gampang ya? Benar, kalau udah kecil-kecil gampang. Kalau misalnya kita potongannya besar-besar malah susah. Susah Ya? ya. Oke, ini proses di pan-nya sudah selesai. Oke, jadi ini kita tinggal masukkan saja ke dalam ini, ya. Nanti untuk wadahnya boleh disiapkan wadah yang tahan panas. Oke, nah karena ini mau dipanggang, jadi masukkan ke dalam. Wow. Nah, karena porsinya banyak, jadi ini bisa di-sharing buat keluarga. Betul, betul. Jadi ibu langsung nih sekeluarga nih menu masakan ini bikin 4 gitu, 4 porsi. Benar. 2 porsi langsung ya. Soalnya nih mudah, cepat juga kan, dan mengenyangkan. Jadi tadi kan kalau di Inggris dipakai buat brunch ya, breakfast lunch gitu. Iya, breakfast lunch. Oke, nah sekarang kita akan mashed potato-nya akan diolah dulu sebelum dimasukkan ke dalam. Nah, kita sudah ada butter. Butternya nanti boleh dimasukin ke dalam. Oke. Terus tadi ada yang nanya, sebelumnya kentangnya tuh diapain sih sebelum dimasukin microwave? Cuma dipotong aja ya? Cuma dipotong aja. Kalau direbus tuh perlu ditambahin garam juga nggak? Kalau direbus biasanya kita nggak tambahin garam karena nanti takutnya mengubah rasanya terlalu dominan karena udah dicampur dengan yang lain juga. Ini rasa-rasanya itu dicampurnya setelah dia dihaluskan ya? Benar, ditambahin setelah butter. dihaluskan. Butternya unsalted tapi ya? Butternya unsalted. Nah, setelah butter kita masukkan susu, tapi susunya dituang setengah dulu ya. Kenapa karena takutnya dia terlalu basah. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Benar. Biasanya total susunya yang kita pakai kurang lebih 6 tablespoon. Nah, ini kebetulan udah saya timbang 6 tablespoon. Jadi biasanya saya akan mencampurkannya bertahap. Oke. Kalau untuk ada pertanyaan dari Ibu Wenti, katanya ukuran wadah untuk ngoven itu ada ukuran tertentu nggak? Berapa ya gitu? Oke, kalau untuk wadahnya sebenarnya nanti menyesuaikan saja. Biasanya kita bisa up to 500 mili sampai 700 mili untuk volumenya. Nah, tergantung nanti ibu-ibu di rumah mau mengalihkan bahannya atau tidak. Kalau misalnya mau lebih banyak juga bisa. Jadi dibesarin wadahnya gitu. Benar. Ya. Oke, susunya sekarang saya sisakan lagi. Lalu ada kejunya yang sudah diparut. Ini kita masukkan semua. Keju cheddar tadi ya. Benar, keju cheddarnya. Kejunya tuh ada kalau mau diganti ke yang lain gitu, misalnya bisa nggak? Kalau mau diganti sama mozzarella atau misalnya diganti tipe keju yang lain pun sebenarnya tidak masalah. Oke, bisa ya? Bisa, benar. Oke, ini saya tambahkan garam sedikit ya. Sama saya tambahkan lada sedikit. Oke, ini tinggal diaduk rata saja. Nanti kejunya akan melted kah? Kejunya karena ini tipenya cheddar, jadi tidak akan melted dia. Oh, oke. Tapi kalau tadi diganti mozzarella. Kalau diganti mozzarella mungkin dia akan lebih melted. Benar. Oke. Supaya lebih mudah, saya gunakan spatula ya. Oke, ini sudah proses terakhir. Oh, wah cepet ya. Jadi ternyata, setelah nggak ini biasa. kita tinggal setelah mengaduk rata, kita tinggal masukkan saja ke dalam atas adonan olahan dagingnya. Setelah itu tinggal kita panggang. Oke, sip. Kita sudah proses terakhir dan udah mau memanggang ya. Oke, waktu diaduk rata, pastikan sampai dia tidak terlalu banyak cairan susunya lagi ya, sampai dia rata sempurna. Mengaduknya bebas kah? Bebas. Pakai sendok juga Benar, boleh ya? mau pakai sendok juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita masukkan di atasnya. Sambil ada pertanyaan nih, Boleh. Sensei, katanya kalau anak di bawah 1 tahun kan sebenarnya belum boleh ya susu UHT atau Betul, susu iya, pasteurisasi memang. gitu ya.
Nah terus kalau misalnya buat anak di bawah 1 tahun tapi masih mau makan makanan ini, kira-kira apakah susunya perlu dimasak dulu atau gimana nih? Atau kayak boleh langsung dicampurin aja gitu? Biasanya kita akan rekomendasi susunya dicampur setelahnya saja. Jadi tidak usah dimasak. Nanti kalau misalnya mau pakai susu, karena ini susunya tipenya tidak dalam proses masak, jadi nanti kalau mau dicampurkan setelah jadi seperti ini pun sebenarnya tidak masalah. Jadi kayak hanya sedikit aja supaya lebih creamy gitu. Supaya lebih creamy, benar. Iya. Tapi tidak direkomendasikan untuk dimasak dulu. Iya. Karena susu biasanya kalau misalnya dimasak terlalu dulu atau dimasak terlalu lama, kadang dia rusak susunya. Iya. Nah ini ditaruh aja, dioles di atas tadi campuran masakan daging kita yang enak itu. Nah ini ibu-ibu bisa habiskan. Oke. Lalu tinggal diratakan saja di sepanjang mangkoknya. Nah kalau misalnya tadi yang saya info Mbak Nanda, nah kalau misalnya tipe yang saya sebut pot pie, nah di atasnya itu setelah dapat olahan dagingnya dia ditutup sama pastry-nya. Oh oke. Ya. Pakai kentang juga nggak? Enggak, kalau dia nggak pakai kentang. Langsung dari daging ditutup sama pastry ya? Benar, tapi biasanya hidangannya akan dia bentuknya dalam kategori yang kita sebut sebagai stew. Jadi adonan seperti sup tapi lebih kering. Oh dia kayak lebih cair ya, bawah lebih kayak sup. Ya benar, dia biasanya sedikit lebih cair. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang kita masukkan ke dalam proses pemanggangan. Oke, nah untuk ibu-ibu nanti ini tinggal dipanggang saja kurang lebih 200 derajat selama 20 menit. Jadi manggangnya sedikit lebih lama. Oke. Nah, sekarang saya masukkan ke dalam oven. Kalau misalnya ibu-ibu yang tadi nggak punya micro small oven nih, Sensei, kan tadi bisa pakai air fryer sama dipanggang langsung di pan gitu ya. Nah kalau misalnya di air fryer dia apakah suhunya sama atau gimana nih? Oke, kalau misalnya suhunya mau dibuat sama sebenarnya bisa. Hanya saja nanti dilihat waktunya jangan terlalu lama. Karena biasanya kalau air fryer dia akan lebih kering. Ya betul. Yang mengakibatkan dia kalau dimasukkan ke dalam lama, biasanya nanti dia akan terlalu kering dan terlalu coklat. Oke, kalau gitu sambil nunggu mungkin kalau ada ibu-ibu yang mau nanya, boleh ya tanyain lagi gitu. Terus kalau misalnya tadi ada tadi saya join ketinggalan nih depannya gimana, itu juga boleh silakan ditanyain karena nanti Sensei Febri juga akan mengulang apa yang kira-kira ibu belum jelas gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu udah selesai masak nih nanti, kalau misalnya udah dipanggang nih, mungkin ada ibu-ibu yang sambil ngikutin juga ya. Kalau udah ada yang hasil selesai masakannya bisa dipamerin, itu jangan lupa IG Story Review Competition kita masih berlangsung Bu. Jadi nanti selain sambil IG Story pas lagi masak-masak, hasil masakannya juga ditunjukin gitu, biar ibu-ibu yang lain juga ngiri ya. Nah, jangan lupa IG Story reviewnya di tag ke @mybabyid dan @ABC Cooking Studio _ID dengan hashtagnya MyBabyMomPersity, karena nanti 5 ibu beruntung yang IG Story-nya seru, inspiratif, dan bikin ngiri ibu-ibu lainnya juga yang belum join kelas kita hari ini, itu akan mendapatkan 3 uang elektronik senilai Rp300.000 serta 2 paket spesial produk My Baby gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ya, aku sambil lihat-lihat nih pertanyaannya. Oh tadi ada Ibu Wenti nanya, tadi 200 derajat ya Sensei ovennya katanya. Ya betul, 200 derajat, jadi 200 derajat 20 menit. 200 derajat 20 menit gitu. Ini pertanyaan juga sama berapa menit ovennya. Nanti kita di akhir acara juga ada summary tata caranya. Ibu bisa apa ya, screen capture gitu ya nanti, dan di Instagram kita di sosial media @mybabyid juga nanti akan kita taruh juga summary tata caranya. Jadi buat ibu-ibu yang ketinggalan atau ada yang tadi belum jelas boleh banget ya gitu. Nah mungkin sebelum ini kita bersih-bersih lagi juga. Boleh, ya. Kita bersih-bersih dulu. Bersih-bersih lagi. Nih jangan lupa kita pakai My Baby Antibacterial Cleaner untuk kita bersihin mejanya. Tadi kita habis masak, kita semprot lagi. Jangan takut, ini kan di dapur, masa ditaruh bersih-bersih sih nggak apa-apa. Ini karena ini food grade, jadi bisa digunakan di area memasak, bahkan
untuk peralatan masaknya juga. Nah ini setelah disemprot jangan lupa kita lap-lap juga ya. Terus tadi udah bersih ya langsung magic nih. Nah tadi untuk peralatan masak ibu-ibu nih yang ada di rumah abis kita masak-masak seru, jangan lupa untuk dibersihkan juga menggunakan My Baby Bottle Nickel Cleanser. Nah ini yang beruang ungu, karena ini merupakan pembersih botol mainan dan semua peralatan yang digunakan untuk anak, karena khusus diformulasikan untuk anak, food grade juga. Karena kan kalau misalnya peralatan makan anak tuh kadang-kadang memang tidak bisa dicampur dengan orang dewasa gitu, jadi dibuat ya khusus. Kemudian habis anak selesai makan, kita juga jangan lupa untuk lap-lap mulut dan juga tangan anak dengan My Baby Hand and Mouth 6 Watts. Nah itu akan aman juga untuk anak karena ini sudah food grade juga. Jadi emang produk-produk pilihan My Baby yang terbaru dan akan nemenin masak-masak seru ibu di rumah gitu. Nah kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, oh tadi masih ada pertanyaan lagi. Pakai api atas atau bawah, Sensei katanya? Oke, sebenarnya kita kalau rekomendasi biasanya bisa pakai dua-duanya, api atas sama api bawah. Tapi biasanya kalau misalnya bisa di-set, kita api bawah dulu, nanti 5 menit terakhir baru api atas supaya dia lebih cepat. Oke, diganti-gantian gitu ya. Oke, ini kayaknya pertanyaannya banyak tapi kita nggak bisa jawabin satu-satu karena waktunya juga udah habis ya, Sensei. Terima kasih, nanti kita bergabung lagi di room besar ya, Sensei ya untuk foto-foto bareng. Jangan lupa ibu-ibu ikut IG Story Review Competition hasil masakannya tadi, dan juga kalau ibu ketinggalan kita akan ada summary di akhir, dan summary-nya juga bisa dilihat di Instagram sosial media @mybabyid dan juga di YouTube @mybabyid. See you di ruang Zoom besar ya. Nah mungkin Mbak Nanda sebelum ditutup, kita kan nunggu 20 menit. Nah tapi iya, kita sudah ada produk nih. Betul. Yang mungkin bisa dilihat kalau misalnya sudah matang seperti apa sih produknya. Oke, saya tunjukkan produknya. Oke, jadi udah ada masakan udah matang ya. Betul. Oke. Nah kurang lebih nanti dia akan seperti ini. Oke, jadi di sini nanti tinggal kita hias saja dengan parsley sedikit saja di atasnya. Ini lebih buat hiasan aja ya? Lebih buat hiasan ada saja. Hijau-hijaunya. Benar. Ini cantik nih, lihat nih aku tunjukin ya. Tuh ibu-ibu, ini menu masakan yang sangat banyak gizinya. Benar. Ada daging, ada sayur, ada kentang yang bisa di-recook lagi di rumah kalau misalnya nggak sempet ikutan masak-masak pagi hari ini ya. Jadi ya nanti jangan lupa ditunjukin ke IG Story Review-nya. Oke, kalau gitu kita back ke Zoom besar ya. Nanti kita akan ada hadiah pemenang IG Story Competition-nya di akhir acara, dan juga nanti kita akan foto-foto bareng. Jadi ibu jangan langsung leave room, kita ke room besar dulu juga karena akan ada pembagian hadiah. Oke, see you ibu. Recording in progress. Oke, selamat datang kembali Ibu di room besar. Wah, tadi seru banget ya masak-masak kita bareng ABC Cooking Studio di kelas Happy Cooking Session. Nah, di depan aku sekarang udah ada 2 makanan
yang tadi kita masak di ruangan breakout room gitu. Tadi aku join di kelas shepherd's pie. Ini hasil masakannya. Ada shepherd's pie. Kemudian ini ada yang macam mouse cheesecake yang tadi hasil dari kelas sweet. Nah, buat ibu-ibu yang tadi sempat ikutan masak bareng sama ABC Cooking Studio pas kita lagi sambil ngajarin gitu teknik-tekniknya, boleh banget ya Bu di post di kompetisi IG Story Review kita karena ini masih berlangsung sampai nanti akhir acara. Nah, jangan lupa hasil masakannya di post dan tag @mybabyid dan juga @ABC Cooking Studio _ID dengan hashtag #mybabymomversity karena di akhir acara nanti akan ada 5 ibu beruntung yang post IG story paling seru, paling inspiratif dan paling cantik gitu ya, akan mendapatkan 3 uang elektronik senilai Rp300.000 dan juga 2 paket spesial dari My Baby. Sebelum kita berlanjut untuk foto bersama, jadi kita mau foto-foto bareng dan umumin pemenang IG Story Competition, aku mau undang dulu nih Mbak Nelsa dari My Baby untuk perkenalan sedikit tentang produk-produk My Baby. Silakan Mbak Nelsa. Halo ibu-ibu semua, selamat siang. Semoga ibu-ibu semua masih pada semangat nih ya. Tadi udah mengikuti para saya dari ABC Cooking Studio masak bareng-bareng. Tadi aku juga ikut nih di salah satu breakout room-nya. Itu aku lihat semua ibu-ibu masih pada ada yang masak, ada yang sambil nemenin anaknya, pokoknya seru banget. Nah, semoga ibu masih pada semangat nih ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan lagi, saya Nelsa dari My Baby yang hari ini akan mengajak ibu-ibu semua untuk berkenalan lebih dalam nih sama My Baby. Nah, biar gak lama-lama lagi nih ya, kita langsung aja masuk ke, nah seperti ibu semua bisa lihat nih, My Baby ini punya produk yang super komplit dan super lengkap gitu ya. Kita punya produk-produk yang aman digunakan dari bayi, mulai dari newborn, bahkan sampai kita juga punya My Baby Kids yang aman untuk digunakan mulai anak umur 4 tahun. Kenapa sih My Baby punya produk-produk yang banyak dan super lengkap seperti ini? Karena sebenarnya sebagai sebuah brand, My Baby ini sangat percaya kalau momen menjadi seorang ibu, menjadi orang tua itu adalah magical moment yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi biasanya nih, walaupun penuh dengan kebahagiaan ya, biasanya ibu-ibu ini masih banyak worry-nya nih. Jadi momen bahagia tapi full of worries gitu. Nah, My Baby ingin sekali menjadi partner ibu dalam journey tersebut. Salah satu yang selalu kami lakukan adalah pastinya dengan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, baik dari produk-produknya maupun program-program yang kami punya. My Baby juga ingin sekali selalu menjadi partner ibu-ibu semua dalam hal melindungi si kecil. Nah, selanjutnya ini adalah bukti-bukti atas komitmen tadi kita ibu-ibu. Setelah lebih dari 35 tahun My Baby telah berdiri, kita sudah menjadi brand kepercayaan para ibu dan sudah juga menjadi nomor 1 di beberapa kategori termasuk color oil kategori dan juga baby powder kategori. My Baby juga sudah mendapatkan banyak sekali nih award sebagai bukti tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah, boleh next. Nah, ini adalah produk-produk unggulan dari My Baby nih ya. Kita punya My Baby Minyak Cloud Plus. Saat ini kita punya perlindungan 8 jam dan juga 12 jam yang banyak banget manfaatnya, mulai dari pastinya menghangatkan, meredakan perut kembung, dan yang salah satu yang paling suka diunggulkan nih, minyak telon dari My Baby ini bisa menghindari gigitan nyamuk dan juga serangga lainnya. Kita juga punya My Baby Powder dengan varian yang lengkap juga nih. Ibu bisa lihat gitu ya, My Baby adalah salah satu brand yang pertama yang punya baby powder dengan wangi telon. Jadi kalau ibu suka nih wanginya minyak telon My Baby, bisa banget pakai baby powder telon. Nah, kemudian kita juga punya My Baby Hair and Body Wash. Ini adalah salah satu produk terpraktis gitu ya, karena dengan satu produk aja ibu bisa langsung membersihkan tubuh si kecil nih dari mulai kepala sampai kaki gitu. Ibu nggak usah takut karena semua produk My Baby sudah teruji klinis, aman, formulanya lembut untuk kulit bayi gitu ya. Dan di My Baby Hair and Body Wash ini bahkan kita juga sudah teruji kalau tidak pedih di mata formulanya. Jadi kalau misalnya ada anaknya nih yang takut gitu ya diajak mandi atau keramas karena matanya nanti bisa perih, nah My Baby Hair and Body Wash ini tidak pedih di mata, jadi ibu bisa coba. Nah, selanjutnya kita juga punya My Baby dan My Baby Kids Protection Kit. Pastinya nih di masa pandemi ini, bahkan mungkin dari masa pandemi, ibu juga pengen selalu peralatan kecil nih bersih dan higienis gitu ya. Ini adalah salah satu produk-produk terbaru juga dari My Baby. Kita ada antibacterial cleaner. Jadi juga mungkin di breakout room ini udah banyak banget nih pakai My Baby antibacterial cleaner. Bisa dipakai untuk membersihkan peralatan kecil, bahkan sampai peralatan makannya juga karena formulanya food grade. Kita juga punya Moms and Sanitizer dan juga antibacterial extra wipes. Nah, tisu basah dari My Baby
ini ekstra cairan, ekstra tebal, jadi lebih banyak permukaan yang bisa ibu-ibu semua bersihkan. Kemudian dari My Baby Kids kita juga punya produk-produk lengkap nih, ada dari My Baby Kids shampoo, ada body wash, ada juga My Baby Kids hair and body cologne. Nah, cologne ini juga menarik nih, mungkin ibu-ibu familiar cologne itu biasanya dipakai untuk badan gitu ya. Tapi di sini My Baby Kids punya bisa juga untuk rambut gitu. Nah, salah satu produk baru juga nih ada dari My Baby Kids, kita punya Protective Medical Mask dan juga My Baby Kids Hand Sanitizer. Jadi kalau mungkin sebelumnya nih ibu-ibu ada yang suka bingung gitu ya, mau ajak anaknya keluar pakai masker tapi ukurannya ini ukuran dewasa. Nah, sekarang bisa pakai nih My Baby Kids. Kalau misalnya ada anak-anaknya juga yang mulai masuk sekolah, bisa juga nih dibiasakan untuk selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, selanjutnya kita masuk ke, nah ini adalah pilar-pilar dari produk-produk My Baby Kids, My Baby. Jadi memang banyak banget ya ibu-ibu yang gak bisa kita jelasin satu-satu, tapi ini kita punya pilar bedtime, ada dress up time, ada comforting time, dan juga clean up time. Nah, selanjutnya ada juga dari My Baby Kids, sama gitu ya, kita punya bedtime, dress up time, ada juga comforting time. Ini salah satu yang belum tersebut, mungkin kita juga punya minyak kayu putih dari My Baby Kids, dan terakhir ada exploration time. Oke, nah selanjutnya kita masuk nih ke My Baby Momversity gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu belum tahu, salah satu kegiatan Momversity sebenarnya yang hari ini ibu-ibu semua lakukan gitu, yaitu experience class cooking session bersama ABC Cooking Studio gitu. Nah, Momversity ini sebenarnya hadir karena kita ingin menjadi wadah untuk para ibu di luar sana gitu ya, untuk belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng, bahkan bermain bareng-bareng, jadi saling menginspirasi lah antar ibu gitu. Nah, ini sudah kita lakukan dari tahun 2019, para ibu semua bisa lihat, kita melakukan di tahun 2019 ini kita offline, nah tapi sejak 2020 karena pandemi kita bawa semua experience secara virtual. Termasuk di 2021 ini sebenarnya Journey Momversity sudah kita lakukan dari awal tahun nih. Kalau teman-teman di sini ada yang ibu-ibu di sini adalah followers setianya My Baby, pasti tahu nih, kita biasanya setiap bulan punya IG live chat gitu, mendiskusikan berbagai macam topik gitu ya, intinya sih untuk sharing dan menginspirasi ibu-ibu di luar sana. Nah, hari ini kita udah masuk nih ke semacam Big Bang-nya Momversity lah gitu ya, itu experience class. Ini adalah kelas 3, sebelumnya juga kita punya kelas pertama itu tentang financial, dan kelas kedua tentang sensory play. Hari ini tentang cooking session gitu. Nah, sebenarnya ultimate goal dari Momversity ini sebenarnya untuk mencari, kita namanya adalah Duta Ibu Cerdas My Baby. Nah, boleh nih selanjutnya nih biar ibu-ibu bisa lihat siapa sih sebenarnya Duta Ibu Cerdas My Baby gitu ya. Sebenarnya ini adalah moms community yang terdiri dari ibu-ibu yang super kreatif dan super inspiring. Biasanya nih ibu-ibu ini suka sharing-sharing pengalamannya, tips and tricks gitu ya, tips ibu cerdas nih gimana sih gitu. Nah, Duta Ibu Cerdas My Baby ini biasanya ada 30 orang yang akan terpilih gitu untuk memberikan message-message yang baik gitu ya ke ibu-ibu di luar sana dan saling menginspirasi. Ini ibu-ibu juga bisa lihat nih foto-fotonya, ini adalah salah satu contoh-contoh kegiatan seru yang kita lakukan bersama Duta Ibu Cerdas. Jadi selain biasanya dapat produk-produk gitu ya secara reguler, nanti teman-teman Duta Ibu Cerdas juga adalah orang-orang pertama nih biasanya yang tahu kalau My Baby punya produk baru. Kemudian kita juga nggak jarang punya event-event nih, kita akan ajak juga Duta Ibu Cerdas gitu, baik sebagai peserta gitu ya, atau mungkin sebagai narasumber bahkan untuk sharing tentang pengalaman mereka. Nah, kalau ibu-ibu tertarik nih jadi the next Duta Ibu Cerdas, kita bisa lihat nih di slide selanjutnya, ibu bisa langsung aja ikuti video competition My Baby 2021. Caranya gampang banget. Cara yang pertama ini udah ibu ikuti hari ini gitu ya, experience class nih, mengikuti experience class yaitu happy cooking session. Jangan lupa di screenshot karena nanti ibu harus mencantumkan buktinya. Nah, setelah mengikuti kelas ini, ibu bisa bikin video nih, ibu bisa pilih apakah mau bikin video atau di Instagram Reels atau di TikTok gitu ya. Nanti share tips Ibu Cerdas My Baby. Nah, tema dari video tersebut adalah topik pada experience class. Jadi kalau ibu ikutan hari ini nih, misalnya tadi ikut kelas Every gitu ya, apa sih yang udah didapatkan tadi di kelas Every atau di kelas Wits tuh, cara-cara masak yang bagus tuh seperti apa sih gitu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam videonya. Nah, jangan lupa juga ibu bawa produk My Baby gitu ya di dalam videonya. Ibu juga bisa submit lebih dari satu video. Jadi penting banget nih, ini informasi penting gitu ya, kalau ibu ikut 3 kelas bisa bikin 3 video gitu dan langsung disubmit. Nah, nanti setelah bikin video, ibu harus submit nih link video tersebut
screenshot kelasnya, dan juga nanti ada data diri yang harus Ibu isi, bisa langsung di bit.ly/mypersity 2021. Nantinya akan ada 30 ibu terpilih yang akan mendapatkan gelar Duta Ibu Cerdas My Baby, dan juga total hadiah ratusan juta rupiah, dan voucher family staycation. Jadi menarik banget nih ya ibu-ibu yang mungkin ketinggalan informasinya atau mau tahu info lebih lengkap lagi, bisa langsung mengunjungi website My Baby, mybaby.co.id/mypersity, atau lebih gampang lagi juga ibu-ibu bisa langsung ke Instagram My Baby. Jangan lupa di follow, nanti akan banyak sekali informasi menarik tentang My Baby dan juga tentang competition-nya. Nah, mungkin segitu aja nih dari aku. Semoga ibu masih pada semangat dan masih fokus gitu ya, karena setelah ini akan ada pengumuman-pengumuman menarik. Langsung aja aku balikan lagi ke Mbak Nanda. Terima kasih. Sayang kan? Makanya ibu kasih aku My Baby Powder Fresh Fruity. Harum barunya buah-buahan segar, lembut dan nyaman di kulitku. Harumnya juara dan bikin happy. Tuh kan, gak bisa berhenti cium aku. Iya, I love you too kok. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. Nah, itu tadi penjelasan tentang produk-produk My Baby dan juga perkenalan tentang My Baby Momversity dan cara ikutan join competition My Baby Momversity untuk jadi the next Duta Ibu Cerdas My Baby. Jadi ibu dengan ibu ikut kelas My Baby Momversity Experience Class kita kali ini, ibu sudah selangkah lebih maju dari para ibu lainnya nih, karena menonton dan men-screenshot momen-momen di kelas kita hari ini merupakan salah satu syarat dan ketentuan untuk ibu ikut video competitionnya, supaya ibu bisa jadi the next Ibu Cerdas My Baby. Nah, sebelum aku mau umumin pemenang dan kita berpisah, kita foto-foto dulu yuk, kita dokumentasiin. Aku mau panggilin Febri Sensei sama Anissa Sensei sama Mbak Asti juga yang tadi nemenin di kelas suite untuk kita foto-foto bareng. Terus ibu-ibu juga silakan open kamera karena kita mau foto bareng, sama kalau misal ada yang masak dan makanannya udah jadi juga boleh ditunjukin. Kita foto-foto dulu ya. Nah, udah ada deh, kita hitung ya. 1, 2. Next slide, 1, 2. Selanjutnya 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, kalau gitu terima kasih banyak hari ini untuk Febri Sensei dan juga Anissa Sensei sama Mbak Asti tadi nemenin di Sweet Room ya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Terima kasih, udah boleh dadah-dadah sama ibu-ibunya. Sampai ketemu. Oke, jatuh, sampai jatuh loh mic-nya. Oke, nah kemudian setelah ini seperti yang udah aku janjikan ya, sebelum kita tutup kita akan bagi-bagi hadiah. Pastinya My Baby akan memberikan hadiah untuk ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Nah, seperti yang dijanjikan di awal, bagi ibu yang tadi aktif IG story review di rumah selama kegiatan, kita akan pilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan uang elektronik Rp300.000 untuk 3 orang dan juga 2 paket spesial My Baby. Selamat kepada para pemenang Instagram Story yang memenangkan uang elektronik sebesar Rp300.000, yaitu ada @Goesariputri, @Molidini, dan @Sakakotamara. Nah, selanjutnya untuk pemenang 2 paket spesial My Baby, selamat, ada Ibu Nur Fatati dan juga ada @Evi_Astoera. Nah, selamat untuk para pemenang ya, Kemudian untuk para pemenang nanti akan dihubungi oleh admin My Baby untuk kita tanyakan keterangan lebih lanjut ya. Jangan lupa. Kemudian akhirnya kita udah sampai juga di penghujung acara di kelas terakhir rangkaian Experience Class Series My Baby Momversity 2021 ini. Keseruan My Baby Momversity Class pagi hari ini dipersembahkan oleh My Baby dan juga didukung oleh ABC Cooking Studio. Nah, tadi buat ibu-ibu yang misalnya baru join pas udah di tengah-tengah kelas terus atau ketinggalan kayak tadi tuh bahan makanannya apa ya, terus misalnya di kelas juga tadi ada suara yang kurang kedengeran, aku mau sampaikan sedikit summary untuk cara-cara memasak 2 menu kita hari ini. Jadi ini akan muncul di layar summary-nya. Nah, silakan ibu di screenshot layarnya untuk disimpan
cara memasak yang tadi sempat ketinggalan. Nah, ini adalah summary untuk sweet menu kita, yaitu matcha mouse cheesecake. Sudah screenshot ya. Oke, nextnya ini adalah menu untuk savory shepherd's pie atau potato meat pie. Silahkan di screenshot. Untuk bahan-bahan dan persiapan, Ibu bisa unduh di link yang sudah diberikan oleh My Baby sebelumnya ya. Oke, kalau sudah di screenshot. Oke, kemudian aku mau mengingatkan kembali untuk para ibu yang udah nonton, jangan lupa untuk ikuti video competition My Baby Momversity dengan submit tips dan juga inspirasi yang sesuai dengan tema kita. Karena tema ini hari ini kita Happy Cooking Session, jadi ibu bisa submit tips tentang masak-masak, juga bisa menginspirasi ibu lainnya ya. Karena nanti 30 pemenang yang seru, kreatif, dan inspiratif akan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah dan voucher family staycation serta menyandang gelar Duta Ibu Cerdas My Baby 2022. Caranya gimana? Tadi caranya ibu upload video, ada si kecil, ada produk My Baby, terus ibu upload tips yang menginspirasi para ibu lainnya di TikTok atau Instagram Reels atau Instagram video. Nanti link postnya itu ibu submit di dalam microsite kita www.mybaby.co.id /Momversity. Nanti ibu submit linknya di situ sama submit screenshot momen ibu di kelas ini ya. Nah, kemudian jangan lupa juga follow our social media di @mybabyid untuk tahu kegiatan-kegiatan selanjutnya dari My Baby Momversity. My Baby Momversity hadir di tahun 2021 dengan serangkaian experience class yang sudah kita lakukan selama 3 kali pada tahun ini ya. Kalau kita flashback lagi nih, mungkin ibu-ibu ada yang ikut 3-3-nya ya. Tanggal 2 Oktober 2021 kemarin kita ada kelas Financial Clinic bersama dengan Ligwina Hananto dari QM Financial. Kemudian di kelas kedua tanggal 17 Oktober 2021 kita ada kelas Sensory Play bareng sama Kindy Cloud. Dan ini adalah rangkaian kelas terakhir kita, yaitu Happy Cooking Session bersama dengan ABC Cooking Studio. Sampai ketemu lagi Bu di Momversity selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti competitionnya dan tunggu info-info lainnya di @mybabyid. Dadah. Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin.
Pakai My Baby ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, pilih bedak yang teruji klinis. Karenanya, aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Lembut di kulit dan harumnya juara. Memang My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Aku bisa sendiri explore duniaku. Teman-teman, yuk jaga diri sendiri dari virus dan bakteri. My Baby Kids, lembut di mata, bisa keramas sendiri. My Baby Kids, busa melimpah, bisa sabunan sendiri. My Baby Kids, harum dan segar, bisa sendiri. Baru, masker dan hand sanitizer My Baby Kids. Lindungi kita dari virus dan bakteri. My Baby Kids, cool kids, happy kids. My Baby Kids. Loh, Dek, kok main di luar? Nggak apa-apa ya, kan aku selalu berikan perlindungan utuh. My Baby minyak telon nomor 1 di Indonesia. Lengkap melindungi dengan formula 5+5, paduan 5 bahan alam, hadirkan 5 manfaat sekaligus. My Baby minyak telon plus eukaliptus, cegah gigitan nyamuk hingga 8 jam. Harumnya. Dan ganteng kayak ayahnya. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Geli, tapi aku tahu ini cara ibu bilang sayang kan? Makanya ibu kasih aku My Baby Powder Fresh Fruity. Harum barunya buah-buahan segar, lembut dan nyaman di kulitku. Harumnya juara dan bikin happy. Tuh kan, gak bisa berhenti cium aku. Iya, I love you too kok. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash, teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai My Baby ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, pilih bedak yang teruji klinis. Karenanya, aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Lembut di kulit dan harumnya juara. Memang My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Aku bisa sendiri explore duniaku. Teman-teman, yuk jaga diri sendiri dari virus dan bakteri. My Baby Kids, lembut di mata, bisa keramas sendiri. My Baby Kids, busa melimpah, bisa sabunan sendiri. My Baby Kids, harum dan segar, bisa sendiri. Baru, masker dan hand sanitizer My Baby Kids. Lindungi kita dari virus dan bakteri. My Baby Kids, cool kids, happy kids. My Baby Kids. Loh, Dek, kok main di luar? Nggak apa-apa ya, kan aku selalu berikan perlindungan utuh. My Baby minyak telon nomor 1 di Indonesia. Lengkap melindungi dengan formula 5+5, paduan 5 bahan alam, hadirkan 5 manfaat sekaligus. My Baby minyak telon plus eukaliptus, cegah gigitan nyamuk hingga 8 jam. Harumnya. Dan ganteng kayak ayahnya. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Geli, tapi aku tahu ini cara ibu bilang sayang kan? Makanya ibu kasih aku My Baby Powder Fresh Fruity. Harum barunya buah-buahan segar, lembut dan nyaman di kulitku. Harumnya juara dan bikin happy. Tuh kan, gak bisa berhenti cium aku. Iya, I love you too kok. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby.